536, Epilog 4 Sudut Pandang Pembaca yang Maha Tahu, 1. Diupload oleh Baca Suara. Saya ingat pertama kali saya membaca novel itu. Bangsal rumah sakit yang benar-benar pengap dan membosankan. Satu PC terletak di lobi. Ketika saya berdiri dalam antrian untuk mencobanya, seorang pria yang mengenakan fedora minggir untuk saya. Layar komputer pada saat itu menunjukkan platform web novel yang menikmati kunjungan. Saya menatap layar dengan bingung sebelum memasukkan kata kunci. Saya mungkin telah memasukkan 3 atau lebih kata, tetapi tidak begitu ingat apa yang saya ketik saat itu. Namun, saya masih ingat apa yang saya pikirkan saat itu. Ujung pensil mekanik bertebaran di lantai kelas, langit berwarna nila membentang jauh melampaui luar jendela. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah tangan saya, yang biasa membuka jendela ruang kelas, telah mengetik sesuatu dan itu menuntun saya untuk menemukan novel itu. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. Melalui cerita itu, saya selamat. Dia pasti tidak bersalah karena cerita ini dilahirkan. Saya merasa sakit di dalam. Saya tidak bisa melawan rasa pusing dan jatuh di lantai. Teks di depan mataku buram dan sulit dilihat. Han Suyong adalah teles 123. Sambil terengah-engah, aku berbaring tak bergerak di lantai untuk waktu yang lama. Hanya pertanyaan persis yang sama terus berputar di kepalaku. Pertanyaan, tapi, mengapa? Kenapa, untuk orang sepertiku? Saya tetap pingsan untuk sementara waktu. Saya pikir saya juga menangis. Namun, tidak peduli bagaimana saya meronta-ronta dan menjerit dan menangis, kalimat yang sudah ditulis tidak dapat diubah. Han Suyong harus menghabiskan 13 tahun hidup hanya untukku, dan membantuku hidup dengan menyusun kalimat yang benar-benar diukir darinya. Dan kemudian, dia padam. Kim Dokja. Tembok keempat memanggil saya. Aku diam-diam mendengarkan kata-kata selanjutnya. Ye also ultred. Dengan hati-hati aku berdiri kembali. Refleksi saya di Windows benar-benar berantakan. Akan sulit untuk menyebut tubuh saya orang dewasa lagi. Tinggi badan saya menurun banyak, dan wajah saya juga semakin muda. Mantel yang saya kenakan tidak lagi cocok untuk saya. Aku menatap wajah itu untuk waktu yang lama, sebelum melepas mantel itu untuk selamanya. Petik 2. Berapa tahun sudah? Ini tak ada artinya bagiku, dia kembali. Saya mengerti apa artinya itu. Kereta bawah tanah ini adalah lokasi di mana, impian paling kuno, memiliki mimpinya. Jadi, waktu dari garis dunia lain tidak bisa mengukur, waktu, yang mengalir dalam kereta ini. Dalam semua kejujuran, saya benar-benar kehilangan semua waktu setelah memasuki kereta ini. Bahkan saat itu, masih ada hal yang disebut waktu yang dipersepsikan, kan? On 21.763 tahun. Tidak selama yang aku pikirkan. Aku masih jauh lebih muda dari, sekretif plotter, kan? Petik 2. Sangat sakit RUNT. Saya mendengar tembok 4 berkotek pergi. Jika bukan karena kehadiran orang ini di sini, saya sudah gila sejak lama. Seiring dengan suara, pah sususu, ujung kelingkingku sedikit menurun. Sejak kapan ini dimulai, saya bertanya-tanya. Saya tidak melakukan apa-apa, namun tubuh saya terus tumbuh lebih kecil. Nah, jika saya harus lebih spesifik, itu sebenarnya bukan, saya tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Akankah aku semakin kecil? Aku menatap remah-remah dongeng yang hanyut keluar jendela dan bertanya. Kemana dongeng-dongeng itu pergi? Untuk memahami secara serius. Dan di mana itu? Dalam suatu kerjaan Anda tidak terkecuali. Peran, impian paling kuno, adalah membayangkan semua garis dunia. Bahkan jika saya tidak menyadarinya, alam bawah sadar saya masih terus mengamati garis dunia. Siapa dongeng akan menjadi rep-on sebagai lainnya Kim Dokja. Sebagai Kim Dokja yang lain. Mitapor ika lispea king li teh taet. Saya pikir saya bisa mengerti apa yang tembok keempat katakan. Dongeng mengalir di luar galaksi untuk menuju ke garis dunia lain. Fabel-fabel itu pada dasarnya adalah, aku. Sama seperti versi 49% dari saya yang hidup bersama dengan teman-teman saya di suatu tempat di pergantian regresi 1864, fragmen-fragmen saya bisa terlahir kembali sebagai Kim Dokja dalam garis dunia di suatu tempat di luar sana. Jika hanya sekecil itu, kupikir akan sedikit dorongan untuk memanggil orang itu, Kim Dokja. Maksudku, dia tidak akan sama denganku dengan fragmen sekecil itu. Petik 2. Kamu mungkin benar. Keberadaan yang mungkin memiliki nama dan wajah yang berbeda denganku. Bahkan kemudian, keberadaan itu akan hidup kembali dan mulai membayangkan alam semesta. Dia akan tersentuh setelah membaca cerita itu, dan kemudian, menatap garis dunia. Dan begitu saja, dia akan menjaga alam semesta ini. Petik 2. Saya melihat. Entah bagaimana, saya pikir saya bisa memahami prinsip alam semesta ini sedikit saja. Aku menekankan jari-jariku yang remuk ke jendela. Ketika saya melakukannya, tingkat kehancuran mulai meningkat. Jika Anda melakukannya pada. Ini adalah caraku menebus kisah ini. Bukan hanya dari jari-jariku, tetapi dongeng mulai menyebar sedikit demi sedikit dari pundak serta kakiku juga. Fabel yang tersebar akan terbang di alam semesta dan menjadi kalimat yang mendukung alam semesta ini dari suatu tempat. Oh, untuk mengatakan itu,
meskipun Anda telah tumbuh dewasa saat membaca cerita ini, Anda tidak perlu menjadi seperti itu. Itulah yang penulis, cara bertahan hidup, kata Han Suyong. Saya sudah jelas mendengarnya. Meski begitu, aku tidak bisa mengindahkan kata-katanya. Bagaimana saya bisa membuat pilihan lain ketika melihat cerita seperti itu? Ketika saya menutup mata, gambaran seluruh alam semesta akan tergambar di dalam kepala saya. Han Suyong menulis cerita itu. Yu Jung Hyok menjalani kisah itu. Dan saya membaca kisah itu juga. Dan begitulah dunia ini nyaris tidak berhasil mencapai penyelesaiannya. Dok Jasi. Karena tragedi ini ada, saya harus bertemu orang-orang tertentu. Seseorang juga bisa diselamatkan. Kim Dokja menatap ke semesta tanpa akhir yang terlihat. Dan sekarang, saya tahu seperti apa masa depan saya. Setiap kali saya membaca sesuatu, saya akan hancur. Fabel saya yang hancur akan tersebar ke banyak garis dunia di luar sana dan menjadi tatapan yang menjaga alam semesta ini. Saya akan kehilangan semua ingatan saya, dan kehilangan semua yang saya sayangi. Dan pada akhirnya, hanya keinginan untuk melihat kisah selanjutnya yang akan tetap ada dalam diri saya. Tetapi, tanpa keinginan itu, alam semesta ini tidak dapat berlanjut. Alam semesta ini hanya bisa terus menceritakan kisahnya selama seseorang melihatnya. Terjebak dan tidak bergerak di alam semesta ini berarti kematian. Su cucu. Aku, yang tak terhitung jumlahnya yang terbagi menjadi partikel terus menyebar ke banyak garis dunia di luar sana. Tingkat hamburan fabel terus meningkat. Jika aku melupakan semuanya, aku tidak akan merasakan sakit ini lagi, kan? Yeo Won Re memberani tak after all. Bagi seseorang yang bahkan kehilangan jejak kehilangannya, tidak ada yang namanya kehilangan. Sambil mengambil smartphone berguling-guling di lantai, saya berbicara. Petik 2. Akankah aku punya cukup waktu untuk membacanya sekali lagi? Aku penasaran. Saya membuka file untuk cara bertahan hidup, dan menggulir melewati kata-kata penulis, yang harus saya baca dengan susah payah. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. Saya mulai membaca novel ini sejak awal. Saya membaca giliran ketiga Yu Jung Hyok. Beberapa cerita, saya sudah tahu. Sementara beberapa yang lain merasa baru bagi saya. Yang disebut versi revisi akhir persis sama dengan yang asli yang saya ingat. Kim Dokja, tidak ada di dalamnya. Pah susu-susu. Sama seperti fabel saya tersebar, kalimat dari cara bertahan hidup memenuhi saya di dalam. Ketika saya lelah, saya memejamkan mata sedikit dan beristirahat, dan setelah beristirahat, saya terus membaca novel. Giliran kelima, ke-6, ke-64, 129. 672, 914, 1642. Halaman terus bergulir ke bawah, dan saya sangat senang atau sedih beberapa kali. Tidak bisa berkomentar membuat saya kesal. Saya ingin memberitahu Han Suyong sekali lagi tentang emosi saya. Untuk memberitahunya bahwa aku hanya bisa sejauh ini karena cerita yang kau berikan padaku, bahwa aku lebih menyukai kisahmu daripada siapapun di dunia ini. Jadi, saya membaca, dan kemudian, membaca lagi. Berapa lama saya membaca cerita ini? Su cucu. Pada saat saya mencapai epilog, visi saya tiba-tiba menjadi kabur. Saya bahkan bertanya-tanya apakah saya menjadi buta setelah terlalu lama membaca novel. Pembaruan baru telah selesai. Tapi kemudian, penglihatanku perlahan-lahan dipulihkan. Apa yang saya lihat bukanlah kalimat yang tepat. Kalimat dan paragraf telah menjadi fragmen individual. Kata-kata yang tidak lagi dalam bentuk novel yang lengkap. Meski begitu, saya masih bisa membacanya. Dunia telah dihancurkan, dan dunia yang baru telah dilahirkan. Jantungku berdetak kencang. Sebuah kisah yang akrab bagi saya ada di sana. Saya adalah satu-satunya pembaca yang tahu kesimpulan dari dunia ini. Di dalam cerita ini, saya ada. Dan, saya Yu Jung Hyok. Sepertinya saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Han Suyong. Saya asisten Cha Sang Gyeong Nim di grup. Dan, mereka ada di sana juga. Bagaimana jika, skenario, tidak dimulai, apa yang akan terjadi pada kita? Dok Jasi, sponsormu bukan sesuatu seperti penghuni satu mata, kan? Dok Jasi, apakah Anda pernah melemparkan granat tangan sebelumnya? Jusi, apakah kamu punya makanan tertentu yang kamu suka? Kami memecahkan skenario bersama-sama. Yung Hyung, apakah Anda mungkin dewa? Muat meriamnya. Semuanya, berjuanglah sepuasnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun mati. Dasar keparat busuk. Lagi, kamu bahkan tidak datang menjemputku. Yang aku suka bukan kamu, tetapi, Raja Iblis Keselamatan. Baat. Dan, saya menjalani hidup saya bersama mereka. Skenario berikutnya adalah, kami mengalami cobaan, dan harus berhadapan dengan situasi yang mengancam jiwa berkali-kali. Kami bertemu dengan rasi bintang. Kami mendobrak skenario yang tampaknya mustahil beberapa kali. Dan akhirnya, mencapai akhir dari skenario neraka. Tidak terbaca Anda adalah keabadian. Para sahabat kembali ke kehidupan sehari-hari mereka.
Beberapa orang membangun kembali poni PC yang hancur. Mereka memasang poster game komputer yang sobek sekali lagi. Di dunia di mana kiamat telah diatasi, orang akan mencari bentuk hiburan lain sekali lagi. Yu Jung-hyuk mengamati tontonan ini, dan dengan tenang mengepalkan tangan kanannya yang tidak memegang mouse dalam waktu yang sangat lama. Shin Yuseng dan Yi Gil-yong terdaftar di sekolah sementara. Bukan sekolah dasar, bukan sekolah menengah, juga bukan sekolah menengah, tidak, itu seperti kata yang tersirat, sekolah sementara. Shin Yuseng terkejut mengetahui bahwa tempat seperti itu bisa ada di dunia ini. Yi Ji-hye menatap pemandangan, Taepung Girls High yang hancur untuk waktu yang lama, lalu mulai berjalan di lapangan atletik sekolah. Dia dulu sering berlari di bidang ini bersama teman-temannya. Dia diam-diam menatap garis trek yang aus, sebelum dengan hati-hati mengambil postur awal. Sambil membaca kisah berlanjut dari teman saya menyeka mata saya beberapa kali. Ini adalah akhir dari cerita ini. Para sahabat pasti menjalani kehidupan mereka di tempat itu. Mereka makan, tidur, saling bertemu dan berbicara. Dan, aku, juga ada di sana. Versi 49% saya. Kim Dok-ja yang memiliki ingatan para sahabat, tetapi tidak tahu apa-apa tentang cara bertahan hidup. Dan Kim Dok-ja membaca kalimat-kalimat itu. Tapi kemudian, kamu, siapa kamu sebenarnya? Apa yang sedang terjadi di sini? Berbicara, siapa kamu? Seharusnya tidak seperti ini. Saya yakin akan hal itu. Kim Dok-ja masih di tempat itu. Tapi bagaimana caranya? Jika Anda mendapat kesempatan untuk berlari lagi, apakah Anda yakin dapat melihatnya lebih baik lain kali? Mengapa? Cucu. Kisah berlanjut. Kisah yang seharusnya berakhir tidak berakhir. Lebih tepatnya, mereka memilih untuk tidak mengakhirinya. Stigma, regresi kelompok level 1, sedang diaktifkan. Saya membaca kalimat itu setengah putus asa. Ini seharusnya tidak terjadi. Kalimat ini, seharusnya tidak pernah ditulis. Tapi kalimat itu tanpa sadar mengarah ke yang berikutnya. Ingat ini, kami hanya memiliki satu peluang. Para sahabat, mereka bertarung lagi. Skenario neraka adalah tempat mereka seharusnya tidak kembali, tidak peduli apa alasan mereka. Bahkan kemudian, teman saya kembali ke tempat itu. Hei, pendek, Anda tidak akan melempar koin kali ini. Petik 2. Akan sama apakah aku melakukannya atau tidak, kau tahu. Apa maksudmu? Bahkan jika aku membaliknya 100 kali dan itu hanya keluar sekali, bahkan jika hanya 1% dari Hyung tetap di tempat itu, aku akan tetap pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Karena, 1% itu masih Hyung. Kemudian, skenario dimulai. Dan di tengah-tengah perjamuan koin meledak di udara, Dok Kaebis dari jelas-jelas ketakutan. Dalam tingkat ketertarikan yang meledak-ledak yang ditunjukkan oleh konstelasi, para sahabat berteriak keras-keras. Hei, Abaddon, pilih aku. Aku benar-benar akan menjadi ratusan kali lebih kuat dari bajingan jelaga di masa depan. Jenderal Nim, apakah kamu di sana? Aku tahu kamu sedang menatapku sekarang. Saya tidak butuh sponsor, jadi tolong beri saya koin saja. Hitam Flame Dragon, berhenti mengganggu saya dengan pesan sementara saya masih sopan, oke. Sudah kubilang aku tidak akan memilihmu kali ini. Mereka pasti sudah gila. Fufufu, kamu benar-benar mengambil waktu yang manis untuk pergi ke Cumuro. Anda pikir Anda bisa menyelamatkan Bisil Ee seperti ini. Sebagai tambahan, seluruh area ini sekarang menjadi wilayah yang hebat ini. Bisakah kamu diam dan menyerahkan bendera, Gong Pildu? Orang-orang yang kehilangan akal sehat ini menyelesaikan skenario dengan metode gila. Momen berbahaya datang ke arah mereka berkali-kali, tetapi para sahabat tidak pernah menyerah satu kali. Inkarnasi, Yi Ji-hye, sedang mengaktifkan stigma, transmisi level 1. Dasar keparat jelaga, inilah sebabnya hanya kamu yang menjadi lebih kuat, dengan menggunakan omong kosong seperti ini. Transmisi, keterampilan khusus regresor yang memungkinkan seseorang untuk merenungkan, dengan kuat kenangan dari kehidupan sebelumnya dan membiarkan seseorang memperoleh kembali keterampilan masa lalu mereka. Uril, Sage Besar, Abyssal Black Flame Dragon. Dan dengan bantuan dari Constellation ditambahkan, para sahabat harus menyelesaikan skenario dengan langkah yang cukup cepat. Itu benar-benar kecepatan berbaris yang luar biasa. Kita bisa menghapus ini dengan avatar. Tidak ada yang harus mati. Namun, itu bukan seolah-olah mereka muncul sebagai pemenang tanpa lawan setiap kali. Raja Penakluk, saya minta maaf, tetapi Anda harus mati di sini. Beberapa orang yang mereka kemunduran ternyata adalah pengkhianat. Seandainya kau mendapatkan kembali kekuatan aslimu, kami bertiga bergabung bahkan tidak akan cocok denganmu, tapi, seperti sekarang, ini cerita yang berbeda. Aku menggigit bibirku. Orang-orang ini bergabung dengan perjalanan regresi sambil menyimpan motivasi tidak murni sejak awal. Dan untuk memperburuk masalah, mereka bertujuan untuk bagian awal skenario, ketika Yu Jung-hyuk bersama Yumiyah. Mereka mungkin berpikir bahwa dia akan berada pada titik terlemahnya pada saat ini. Namun, itu salah perhitungan. Wah, Miyah.
Hampir pada saat yang sama Yu Jung Hyok angkat bicara, pedang panjang muncul dari mulut Yumiah. Pedang iblis surgawi yang gelap. Item kelas tertinggi yang hanya bisa diperoleh di sekitar tahap tengah skenario, sekarang dengan kuat berada di tangan Yu Jung Hyok. Menggigil mengalir di kulit saya. Saya tidak tahu bahwa, inventaris Yumiah dapat digunakan dengan cara itu. Sementara mengeluarkan niat membunuh yang benar-benar luar biasa, Yu Jung Hyok dengan dingin menyatakan. Mati. Kalimat berlanjut secara sporadis setelah itu. Raja Iblis Keselamatan, selama giliran ini adalah aku. Apa-apaan, kita sepakat bahwa aku akan menjadi orangnya. Pengubah itu adalah milikku, Nuna. Para sahabat tidak mengakui 1 inci kepada siapapun, dan kebanyakan konstelasi memunculkan permusuhan mereka terhadap inkarnasi, Kim Dok-ja Company. Dan, mereka juga tidak berkompromi dengan siapapun. Kim Dok-ja Les, perusahaan Kim Dok-ja, terus membersihkan skenario dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat, tetapi juga tidak terlalu cepat. Adegan tertentu ditangani dengan menggunakan deskripsi sederhana, sementara beberapa yang lain dihilangkan sama sekali. Semakin mereka masuk dalam skenario, semakin buruk segmentasi setiap adegan. Seolah-olah sketsa ide kasar telah ditinggalkan di sana, sebagai gantinya. Sahabat yang berada di skenario ke-20 tiba-tiba berada di tanggal 15, kemudian mereka dapat ditemukan di ke-35 berikutnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa para sahabat ada di sana. Dan saya bisa membayangkannya. Mereka berlari di margin kosong. Mereka berlari di lapangan salju skenario. Dan mereka memajukan 1 kalimat pada 1 waktu. Mereka secara bertahap semakin dekat dengan saya. Sambil menatap mereka, saya mengulangi siklus menangis dan tidur. Semakin kabur kesadaran saya, semakin kuat keinginan saya tumbuh. Meskipun saya tahu bahwa saya seharusnya tidak berpikir seperti ini, saya tidak bisa menahan diri. Aku ingin membaca cerita ini sedikit lebih lama. Persis seperti itu, saya membaca kalimat yang terputus, dan kemudian, membacanya setelah itu. Dan saya membayangkan apa yang mungkin ada di antara kalimat-kalimat itu, seolah-olah saya meraba-raba dalam kegelapan. Pandangan yang tidak bisa dikontrol oleh penulis, dan yang tidak bisa diprediksi oleh pembaca. Dan dalam ruang di antara garis-garis yang tidak ditangani oleh kalimat apapun, para sahabat terus menyelesaikan skenario sedikit demi sedikit. Di dalam ruang di antara garis-garis di mana tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan mereka, mereka tetap sebagai dewa cerita ini. Saat membaca kisah mereka, saya pingsan beberapa kali. Kecepatan membaca saya semakin buruk, dan dongeng saya menghilang sedikit demi sedikit juga. Sementara itu, kalimat sahabat saya terus menumpuk dengan rajin. Ke skenario 98, dan kemudian, ke 99 sekali lagi. Kalimat yang ditulis oleh kehidupan mereka sendiri secara akurat disusun satu persatu. Dan akhirnya, mereka akhirnya mencapai kesimpulan yang telah ditulisnya. Kalimat terakhir tiba di depan pintu saya. Itu adalah akhir dari Ways of Survival, sebuah kisah yang tampaknya ditinggalkan di tengah-tengah ditulis. Sebuah cerita yang tidak selesai karena alasan itu. Dari luar kalimat paling akhir dari cerita itu, sebuah suara datang kepadaku. Suara yang terdengar seperti seseorang memanggil orang lain. Atau mungkin, suara seseorang mengetuk pintu. Telepon pintar berbunyi, tap. Kebisingan, dan layarnya yang hitam pekat memantulkan wajah saya, yang kini seperti anak kecil. Saya menangis. Kim Dok-ja perlahan mengangkat kepalanya. Aku merasakan getaran samar kereta bawah tanah. Sejak kapan itu dimulai? Gedebuk. Seseorang menggedor pintu belakang kabin kereta. Finn. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.